Kalau ditanya apa masalahmu? Apa jawabannya? Ya, uang. Di tahun 2023 ini mana ada sih orang yang masalahnya itu bukan uang, ya nggak? Oleh karena itu di segmen Deep Talk ini kita akan bicara banyak tentang uang. Terutama bagi kamu yang merasa bagaimana sih caranya mencari uang dan teori-teori apa atau konsep apa atau gagasan apa yang tepat untuk bisa mendatangkan uang ke diri kita. Salah satu yang paling menarik, yang paling banyak istilahnya bagi saya sendiri ya, bisa menjadi jebakan, yaitu tentang konsep money magnet atau magnet uang, magnet rezeki. Yang mana ini berkaitan langsung dengan law of attraction. Ibaratnya nih, kalau kita mau menarik uang, kita harus meminta kepada semesta. Maka kita harus mengirimkan sinyal-sinyal kepada semesta dengan cara berpikir positif. Kita berpikir positif, kemudian mengeluarkan energi positif yang akan mendatangkan uang secara positif juga. Benarkah demikian? Nah, itu yang akan kita cari tahu ya di segmen Deep Talk ini. Dan saya sudah mencari tahu bahwa money magnet atau konsep magnet rezeki, magnet uang itu ternyata tidak punya dasar ilmiah, teman-teman. Nah, yang ini yang berbahaya. Karena tidak punya dasar ilmiah, maka konsep money magnet bukanlah seperti obat paracetamol. Jelas kalau saya demam, kamu demam, kita minum sama-sama paracetamol, suhu badan kita akan turun, ya. Yang semula demam 38 derajat, 39 derajat itu pasti turun. Jadi 36 misalnya seperti itu. Sedangkan di konsep money magnet, kalau saya menerapkannya dan kamu menerapkannya juga, belum tentu kita berdua itu bisa mendatangkan uang. Belum tentu juga kita bisa menjadi magnet dari rezeki itu sendiri. Aneh memang, tapi di banyak orang itu terjadi. Nah, itu gimana kok bisa begitu ya? Ada yang berhasil, ada yang enggak. Gitu loh. Nanti ujung-ujungnya akan kembali kepada takdir. Nah, kalau kembali kepada takdir, maka konsep money magnet atau magnet rezeki itu sejak awal sudah gagal. Nah, sebelum bicara gagal dan berhasil, ternyata ada banyak kombinasi faktor yang ini ternyata cukup kompleks tentang keuangan. Kita akan bahas yang pertama, yaitu pengetahuan tentang uang. Kalau kamu sudah tahu investasi, kamu sudah tahu gimana untuk main saham, main kripto, potensi kamu untuk bisa jadi kaya raya jauh lebih cepat. Tentu, potensi untuk kamu jatuh bangkrut juga jauh lebih cepat ketimbang dengan mereka yang tidak tahu sama sekali. Itu dulu, jadi pengetahuan tentang keuangan itu pasti membawa dampak kepadamu. Nggak mungkin enggak, gitu loh. Orang yang suka menabung itu jelas akan lebih kaya ketimbang orang yang suka healing. Apalagi suka nonton konser, suka beli Starbucks, nah itu nggak masuk tuh, ya kan? Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan ini ibaratnya ada seseorang yang sama-sama bekerja di Jakarta, yang satu setelah pulang bekerja dia langsung tidur, atau dia menghabiskan uangnya untuk pergi belanja dan sekali lagi healing. Sedangkan orang yang kedua itu ternyata dia melakukan pekerjaan yang lain, atau sering kita sebut sebagai side hustle gitu ya. Jadi dia di kantor ngerjain kerjaan, pulang dia ngerjain kerjaan lagi. Nah, tentu pendapatannya akan lebih besar yang mana? Itu teman-teman sudah bisa menduganya, sudah bisa menebaknya, dan tebakan teman-teman pasti benar 100%. Oke? Yang ketiga adalah pengelolaan uang dengan bijak. Teman-teman sama-sama dihadapi misalnya ada dua orang yang mana orang tuanya meminta untuk dikirimin uang gitu ya. Sedangkan teman-teman punya gaji yang sama. Anggap saja gajinya 5 juta rupiah. Dan sudah dipotong untuk biaya kehidupan di Jakarta, tersisa 1 juta rupiah. Nah, gimana tuh caranya untuk bilang ke orang tua, atau berapakah uang yang harusnya teman-teman kasih ke orang tua agar teman-teman tetap bisa nabung? Tiap orang jawabannya akan beda. Ada yang mau ngasih 1 juta semuanya, karena ya bukti bakti kepada orang tua. Tetapi ada yang cuma ngasih 200-300 ribu. Tujuannya kenapa? Agar dia bisa nabung, dan tabungannya itu nantinya bisa jadi uang jaga-jaga
saat kalau ada apa-apa gitu ya. Dan ini tentu kan berbeda. 3 hal itu aja sudah berbeda. Hal keempat, kesempatan. Nah, kesempatan ini beda lagi. Misalnya nih, ternyata uang 5 juta rupiah itu yang satu punya kesempatan diajakin temennya untuk nonton konser, yang satu nggak punya temen. Nah, uangnya lebih cepat habis yang mana gitu ya. Atau yang satu ternyata punya kesempatan diajak bosnya untuk ikut project yang lain, yang satunya lagi nggak deket sama bosnya, bahkan cenderung untuk nggak mau deket sama siapapun di kantor. Nah, itu kan juga sudah berbeda ya. Kemudian ada kerja keras, jelas. Kalau kita di kantor kerja keras, kalau kamu beruntung kamu bisa mendapatkan HRD yang oke, melihat kerjaanmu yang oke, dan akhirnya kamu punya potensi untuk bisa naik gaji ataupun naik pangkat. Tetapi mungkin di tempat yang lain atau yang dialami oleh orang lain, dia juga kerja keras kok. Hanya saja HRD-nya cuek, leadernya atau CEO-nya juga nggak peduli kamu kerja keras atau enggak. Tidak ada potensi untuk bisa naik gaji ataupun naik jabatan. Nah, ini kan akhirnya semakin kompleks nih tentang uang. Yang terakhir, keberuntungan. Nah, ini makin kompleks lagi. Misalnya nih, ternyata kamu sudah bekerja juga dan kamu gak betah sama kerjaanmu, kamu pengen pindah. Yang satu, dia gak punya keberuntungan. Dia sudah melamar di banyak tempat gak dapat panggilan. Akhirnya, walaupun dia mengeluh, dia tetap di perusahaan itu selama 10 tahun. Sedangkan kamu bisa jadi gak butuh waktu lama. 3 bulan misalnya, ternyata kamu sudah dapat panggilan dari perusahaan lain yang mampu menggajimu lebih tinggi. Kompleksivitas inilah yang mana kalau saya anggap di money magnet itu akhirnya nggak masuk, teman-teman. Dan sebagian besar mereka yang bercerita kalau money magnet itu berhasil, dia tidak mencobanya di pertama kali. Ibaratnya nih, dia sudah berdoa dengan sangat keras, dia sudah berpikir dengan sangat keras, itu selama 1 tahun. Maka dari itu mulai nih nyambungin tentang money magnet. Nah, teman-teman di sini paham nggak? Karena sekali lagi, rezekinya itu sifatnya sangat luas dan sangat lebar. Teman-teman mau minta rezeki kepada Tuhan itu berapa sih? Masa iya dibatasi? Nggak mungkin dong. Saya misalnya mau minta kepada Tuhan uang 1 miliar, boleh nggak? Ya boleh banget harusnya, ya nggak? Tetapi kan kalau dilihat dari kompleksnya tadi ya kan, dari kerja keras, pengetahuan tentang uang, keterampilan, saya ini cocok nggak sih dikasih uang 1 miliar? Nah, teman-teman sudah bisa jawab, oh saya ini belum cocok untuk itu. Maka dari itu teman-teman akan mengurangi jumlahnya sampai kejadian. Nah, itulah yang akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan hipotesa-hipotesa dan gagasan ini itu bisa masuk ke dalam placebo effect. Atau kita mau menerimanya kalau itu kejadian. Kita akan menolaknya kalau itu tidak kejadian atau malah jadi hal-hal yang buruk. Ibaratnya nanti mirip-mirip sama zodiak. Kalau teman-teman zodiaknya Aquarius atau Leo, yang dilihat kan yang baik-baiknya aja. Yang buruknya gimana? Ya udah, yang buruknya nggak usah diambil. Ya nggak bisa juga. Ibaratnya paracetamol kalau kita minum, itu memang bisa menurunkan suhu tubuh atau bisa menurunkan demam. Tetapi kalau teman-teman minum terus-menerus, teman-teman bisa overdosis juga. Nah, itu kan teman-teman harus terima. Gitu loh. Nggak mungkin aku mulai kena overdosis nih. Ya udah deh, tubuh jangan pikirkan tentang overdosis dong. Ya nggak bisa juga. Tubuh pasti akan bereaksi dengan paracetamol itu, gitu loh. Ya. Nah, kita akan bahas lagi lebih lanjut bagaimana sih menyikapi money magnet. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah teman-teman harus kritis ya terhadap konsep money magnet. Jangan sampai teman-teman hanya fokus kepada siapa yang bicara tentang money magnet. Dia harus bisa mempraktekkan, dan teman-teman juga harus bisa bebas mempraktekkan. Karena banyak nih kejadian orang-orang yang mengajarkan bagaimana caranya untuk cepat kaya, tetapi syaratnya harus ikut dari tutorialnya dia gitu loh. Itu yang aneh bagi saya. Semestinya tutorialnya itu bisa dilakukan secara universal.
Nah, teman-teman paham ya sampai di sini ya? Nah, jadi berpikirlah untuk kritis, itu yang pertama. Yang kedua adalah gabungkan pemahaman keuangan yang teman-teman punya nih dengan money magnet. Itu boleh. Misalnya nih, teman-teman sangat positif kalau Bitcoin akan naik lagi nantinya. Naik yang untuk terakhir kali. Karena harga Bitcoin sekarang ada di 300 juta, 400 juta. Dan teman-teman punya uang untuk mencicil Bitcoin sampai nanti akhirnya Bitcoin akan naik lagi. Itu boleh. Teman-teman punya pemahaman tentang Bitcoin, paham tentang investasi, dan juga punya pikiran positif terhadap money magnet itu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah fokus pada tindakan nyata. Nah, ini adalah jebakan-jebakan pikiran. Kalau teman-teman merasa, aku udah mikir positif, tetapi kok hasilnya nggak ada. Udah berdoa, tapi hasilnya nggak ada. Karena tindakan nyatanya nggak ada juga. Kalau teman-teman lihat, banyak sekali orang-orang besar seperti Elon Musk, Bill Gates, ya kan, ada Steve Jobs. Mereka itu money magnet semua. Tindakannya nyata, mereka selalu berpikir positif, mereka berani mengambil resiko, mereka berani rugi, ya kan? Tapi tindakannya itu semuanya nyata, gitu loh. Berinteraksi dengan orang, mungkin berdebat dengan orang, gagal dengan orang, itu mereka lakukan itu semua. Itu akhirnya jadi money magnet. Ketimbang yang cuma duduk, lihat video TikTok, kemudian hanya mencoba untuk pokoknya harus sukses besok, tapi besoknya ngapain? Ternyata dia cuma diem aja. Itu yang akhirnya nggak kejadian tuh money magnetnya. Kemudian yang keempat, tentu jaga keseimbangan. Sekali lagi ya teman-teman, jangan terjebak dengan pikiran-pikiran bahwa ya dengan money magnet aja cukup. Nggak bisa. Teman-teman harus punya aksi nyata, teman-teman harus nambah ilmu, teman-teman harus kenal orang. Kalau tidak, jatuhnya nanti malah jadi toksik ke pikiran sendiri. Yang terakhir tentu yang perlu teman-teman lakukan adalah pilihlah pendekatan yang sesuai. Karena sekali lagi, saya sendiri tidak sesuai dengan money magnet. Kenapa? Karena saya orangnya itu sangat positif. Saya nggak bohong. Artinya semua yang ada di dunia kita ini itu sudah ada di takdir Tuhan, dan pasti Tuhan itu baik sama kita gitu loh. Itu sudah positif banget. Tetapi kok belum kejadian hal-hal baik yang kita inginkan. Nah itu saya harus mencari pendekatan yang berbeda. Bukan money magnet mungkin. Mungkin ada yang lain yang lebih istilahnya lebih seimbang gitu ya. Atau mungkin ada yang lain yang bisa saya terima dengan logika, akal sehat, dan yang juga bisa mengantarkan saya kepada aksi-aksi nyata. Nah, itu dia ulasan tentang money magnet kita. Dan di Deep Talk ini saya harap teman-teman juga kalau punya pengalaman deh, misalnya tentang gagalnya berpikir positif untuk magnet rezeki, boleh cerita di kolom komentar. Atau bahkan ada yang berhasilnya itu bisa sampai lebih dari 3 kali. Misalnya pengen iPhone kejadian dalam waktu singkat ya, tapi pengen motor kebeli juga dalam waktu singkat juga. Kemudian pengen mobil, nah boleh deh cerita di kolom komentar, karena saya tidak akan menghakimi apakah cerita itu benar atau salah. Yang penting itu semua berdasarkan dari diri teman-teman sendiri, dari pengalaman teman-teman sendiri. Oke, kita akan ketemu di obrolan Deep Talk selanjutnya ya.